Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Hidayat Yusuf dengan NIM 85751551. Untuk video kali ini mengenai praktikum IPA di SD dengan judul percobaan bintik buta. Tujuan percobaannya mengetahui bagaimana bayangan benda jika mengenai bintik buta. Menentukan jarak benda yang ada, lihat yang bayangannya tepat mengenai bintik buta. Alat dan bahan, gambar A dan B, tabel pengamatan, alat tulis dan penggaris. Struktur mata kita dari luar ke dalam terdiri atas kornea, iris, lensa mata dengan ligamen suspensori yang bertumpu pada otot siliari agar lensa tersebut tetap pada posisinya dan dapat berakomodasi. Akomodasi lensa mata terjadi dengan adanya kerja otot siliari. Jika otot siliari mengendur, relaksasi, maka ligamen suspensori akan menegang atau kontraksi sehingga lensa akan memipih. Hal ini berguna pada saat melihat objek yang jauh. Sebaliknya, jika otot siliari menegang, maka ligamen suspensori akan mengendur, sehingga lensa menjadi cembung. Hal ini terjadi ketika kita melihat benda-benda yang dekat. Mata mengandung cairan berbentuk jeli yang terdapat di depan lensa, dikenal dengan aqueous humor. Sedangkan yang terdapat di belakang lensa tersebut disebut vitreous humor. Dinding mata yang membatasi vitreous humor terdiri atas 3 lapisan, yaitu retina, koroid, dan sklera. Ada beberapa proses yang terjadi, antara lain yang pertama, cahaya akan masuk ke dalam mata melalui kornea, aqueous humor, dan pupil mata. Lensa mata yang bersifat transparan dan elastis akan melakukan akomodasi. Lensa mata akan berbentuk cembung jika kita melihat objek yang dekat, berbentuk pipih jika kita melihat objek yang jaraknya jauh dari mata kita. Retina mempunyai sel-sel yang sensitif terhadap cahaya. Sel batang peka terhadap rangsang cahaya rendah, sel kerucut peka terhadap cahaya terang. Sel-sel ini selanjutnya akan mengkonversi bayangan benda ke dalam bentuk energi listrik dalam bentuk impuls saraf, yang selanjutnya disampaikan ke otak melalui syaraf optik. Otak menerjemahkan impuls saraf tersebut dalam bentuk penglihatan terhadap suatu objek. Pada retina terdapat lokasi di mana sel kerucut jauh lebih banyak daripada sel batang yang disebut sebagai bintik kuning. Selain itu, terdapat suatu titik di mana retina tersebut tidak mempunyai sel batang maupun sel kerucut. Dan jika bayangan benda mengenainya, maka mata kita tidak akan melihat benda tersebut. Lokasi demikian pada retina disebut dengan istilah blind spot atau bintik buta. Prosedur percobaan. Percobaan bintik buta yang pertama, siapkan alat dan bahan, tabel pengamatan dan alat tulis, tutup mata kiri dengan jari-jari tangan, peganglah gambar yang tersedia dengan jarak yang kurang lebih 60 cm dari mata Anda. Pusatkan pandangan mata pada tanda positif. Selanjutnya, secara perlahan-lahan dekatkan gambar tersebut ke bagian mata Anda dengan pandangan mata kanan Anda tetap terfokus pada tanda positif tersebut. Pada jarak berapa dari mata Anda, tanda bundaran hitam pada gambar tersebut tampak dalam pandangan mata Anda. Percobaan bintik buta 2. Perhatikan gambar yang telah disiapkan, lalu tutup mata kiri Anda dengan jari tangan. Kemudian, pandanglah tanda positif secara tajam. Jarak gambar mulai dengan 60 cm dari mata Anda. Secara perlahan-lahan, dekatkanlah gambar tersebut ke arah muka Anda sementara pandangan Anda tetap tertuju pada tanda positif. Pada jarak berapa dari mata, garis-garis pendek tampak menghilang dari pandangan Anda. Selanjutnya, pada jarak berapa pula garis pendek tersebut terlihat kembali? Apa yang Anda lihat antara garis panjang dengan garis pendek? Hasil pengamatan. Jarak gambar dari mata untuk 60 cm, 58, 57, 40, sampai 30 cm itu titik fokus positif masih tampak jelas. Nah, ketika 13 cm sudah terlihat buram.
Lalu bintik 2. Pada jarak 60 cm pandangan masih baik dan tanda masih tampak jelas. Setelah jarak 5 cm, garis akan tampak menyatu. Pada jarak tertentu, tanda bundaran hitam masih tampak terlihat jelas. Pada jarak tertentu, tanda bundaran hitam masih tampak terlihat jelas, akan tetapi jika tanda bundaran hitam tersebut semakin dijauhkan dengan mata, dan tentunya dengan pengaturan jarak yang benar, maka tanda bundaran hitam tersebut semakin pudar dan hilang. Hal ini terjadi karena lensa mata kita semakin memipih. Untuk melihat bayangan benda tersebut agar terlihat jelas, maka benda tersebut harus kita dekatkan lagi dengan mata kita. Demikian juga dengan garis pendek. Semakin terlihat jauh, seolah-olah garis pendek tersebut menyatu dengan garis-garis panjang, padahal hal itu tidak terjadi. Kesimpulan, dalam keadaan mata normal, mata kita masih dapat melihat suatu benda dengan sangat jelas. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menonton dan menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.